Oke. Ah. Bagus. Oke. Akhirnya gua kesampean bikin podcast bersama salah satu dari Best Man Gang. Jadi gua ada sekumpulan pertemanan yang kita BNG sebut. Entertainment. Thank you banget udah minjemin studionya dadakan, kita bikin pakai lighting segala macam, ada background buat kalian semua. Jadi ini juga ada kamera. Ini nyala belum kameranya nih? Belum nyala. Baik lagi, Bangken TV. Target gua untuk bikin podcast, untuk kecil-kecilan aja bareng teman-teman gua dulu, nanti yang gede-gedenya kalau udah oke, kita akan undang yang lebih seru lagi. Oh, gua kurang seru Kurang nih. seru. Cuma karena belum ada modal aja, Iya, guys. sorry. Jadi ini perdana dengan Yamos Gani. Kita bahas apa ya? Kita bahas apa nih, Gan? Iya, susah emang kalau Susah ya. narasumber dipanggil nggak punya keahlian gitu. Oke. Dia mulainya apa kali ya? Oke. Jadi gua nggak ada topik khusus. Ini podcast juga cuma buat lucu-lucuan aja. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan gua tanyakan yang agak serius, agak berat, yang mungkin relate ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak gini, kalian ada masukan, pertanyaan, dan apapun, silahkan tulis di komen, dan nanti gua buat podcast yang akan lebih seru lagi. Tapi untuk sekarang, kita buat Babang Gani ini ngobrol dengan podcast kita sekarang. How's life? Gue nyontek dulu. Cuma nanya how's life aja. Pertanyaan pertamanya cukup ini. Nyontek, guys. Disclaimer dulu nih ya, gue nggak tahu disclaimer. pertanyaan lu apa ya. Oke. Disclaimer. Jadi kita ngomong bebas aja. Nggak ada filter apapun. Walaupun bisa gue edit juga. Tapi kita ngomong bebas aja. How's life? Oke. Biasa kalau lihat ke atas berarti live-nya berat. Oh gitu ya. Kok bukannya ke bawah ya? Kalau bawah tuh kayak gitu kan? Enggak ya? Berarti ada yang diharapkan belum nyampe gitu loh. Gitu. Tapi memang hidup itu ya salah. Ada ketakan maut pemirsa. Nggak apa, ini unedited, uncut. Walaupun nanti gua akan cut. Tapi ini harusnya ada tamu. 2,000 years later. Yes. Oke, guys. Ini menunjukkan betapa otentiknya podcast ini. Ya. Oh, ini nggak akan tayang ya? Hah? Jadi tiba-tiba shut udah balik lagi. Enggak, kan ada juga bloopers ya. Tenang aja. Iya, live ya? Ya. Live gue biasa aja sih. Sebagaimana mimpi cowok-cowok kebanyakan gitu ya kan. Ya punya karir, punya duit, punya istri, punya anak. Oke. Jadi live lo sekarang going well. Gimana sih? Mungkin going banyak okay. yang nggak tahu ya. Going okay. Nggak tahu live lo kayak gimana. Maksudnya dari umur yang sekarang, ya bisa gue bilang pertengahan 30s lah ya kita ini. Yeah. Dan gue menuju ke pertanyaan gue kedua nih. Oke. Nah, gue bisa bilang lo salah satu yang udah oke lah gitu dari segi live, udah sukses, udah punya kerjaan yang jelas, dan udah punya keluarga dan bisa dibiayai dengan cukup. Nah, itu yang menurut gue sukses. Tapi apakah menurut lo itu sukses di mata seorang Yamos Gani? Dan kira-kira apa sih resep-resepnya? Mungkin teman-teman kita di bawah 30 atau mungkin masih 30 atau mungkin udah di atas 30 yang masih mencari kesuksesan. Wow. Berat. Nggak berat nih, terlalu berat ya. Untuk pertanyaan kedua. Oke. Enggak, kita ngomongnya santai aja. Jadi yang kepikiran di lu aja. Jadi buat gue sukses tuh imaterial ya. Sukses itu kebahagiaan. Artinya orang punya duit berapa aja, selama dia dan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan, buat gue itu sukses. I see. Ya kan? Tapi sebetulnya agak kontradiktif juga dengan prinsip hidup gue. Prinsip hidup gue itu nggak boleh cepat puas. Gitu. Bahkan kalau bisa nggak boleh puas. Nggak boleh puas. Whatever we achieve gitu, kita harus punya target baru terus kan. Oke. Padahal salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan itu kan dengan berpuas diri ya, dengan bersyukur. Nah, itu kadang-kadang gue ada konflik di situ. Tapi oke lah. Gue merasa hidup gue fine. Gue nggak bilang good, great, tapi fine. Ya kan? Dan kalau lo bilang gue cukup sukses, mungkin benchmarknya kurang ya. Karena ya sama-sama tahu lah kita kan masih banyak mimpi yang belum tercapai gitu ya kan.
Tapi itu lebih ke karakter lu, Iya. karakter lu ya. Iya. Cuma gini, menurut gua pasti di satu titik di mana pasti lo ada posisi di mana gua udah capek. Capek ini maksudnya bukan cuma capek jasmani ya, tapi capek di mana titik gua udah kayaknya nggak bisa menembus ceiling target gua lagi. Karena tadi lo bilang nggak cepet puas, oke fine. Tapi kan setiap orang pasti ada titik di mana dia harus ya udah gue kayak segini aja deh, nggak bisa nembus lagi dan gue udah nyaman dan gue udah happy di posisi itu. Berarti lo belum di posisi itu sekarang. Circle-nya kan mungkin kita selalu berjuang ya. Berjuang pasti ada kegagalan. Saat gagal itu mungkin kita review. Review juga target kita realistis enggak. Kalau memang belum realistis, kadang-kadang gini. Bukan target kita yang nggak realistis, tapi sebetulnya mungkin perlu ada target dulu di tengahnya. Target kita kejauhan nih. Kita harus nyampe rest area dulu nih di tengah gitu. Misal gue pengen punya anak 3. Nggak capek-capek, kenapa? Istri aja belum punya kan gitu ya kan. Anak 1 aja belum gitu kan. Iya kan? 3 minta. Jadi anak istri lu 1, anak terus sama 1, istri 2, nambah anak 2, istri 3, anak 3 gitu. Gitu. Anak 3, istri 3 gitu ya. Iya. Jadi hasilnya melampaui ekspektasi. Iya. Akhirnya kembali ke decision making, berarti enggak? Jadi gimana cara lu mendesain target lu? Ya enggak? Mendesain target lu dan bagaimana caranya itu kejadian. Kalau misalnya nggak kejadian ya berarti mesti nge-review juga. Ternyata decision gue di awal itu nggak sesuai, gitu kan? Oke. Menarik. Cuman kayaknya orang tuh belum tahu lu tuh ngapain sih sebenarnya kerjaannya gitu. Gue nggak minta spesifik juga, tapi kira-kira seperti apa? Dan apakah di umur sekarang itu satu pekerjaan itu menurut lu nggak cukup? Karena gue tahu lu punya banyak side hustle nih atau side jobnya lah ya untuk penghasilannya gitu. Nah, gimana sih cara orang atau anak-anak millennials atau anak-anak yang generasi sekarang pengen punya side hustle atau pengen punya pekerjaan yang lebih, pemasukan lebih? Oke. Jadi gue tuh pada dasarnya orang males. Ya lu udah tahu lah kan, kuliah sama gue. Iya, males gitu ya. Gue tuh nggak senang bekerja keras, gitu, nggak seneng effort terlalu tinggi effort gitu. terlalu tinggi, berkeringat segala macam. Tapi kita juga harus realistis, hidup nggak bisa instan. Jadi memang kalau orang bilang tuh banyak motivator bilang yang namanya working for a company gitu ya, menjadi employee itu kan kasta terbawah ya. Nyari uang dari perusahaan orang lain, kita dapat gaji bulanan tuh kasta terbawah katanya. Budak korporasi lah. Budak korporasi. Tapi itu masih gue jalani sampai sekarang. Iya. Kenapa? Karena bagaimanapun itu kita dapat security. Ya jaminan lah ya, jaminan hidup ya. Belum tentu orang siap untuk langkah berikutnya yang belum tentu rutin gitu pendapatannya. Ini yang penting kita secure dari masalah pendapatan itu juga penting. Apalagi kita udah berkeluarga kan, guys. Yes. Jadi buat gue itu masih perlu dan masih gue jalanin. Tapi gue juga berusaha banyak hal supaya apa? Supaya gue bisa masuk ke langkah berikutnya gitu. Yaitu entrepreneurship maunya. Iya kan. Ya, tapi target tuh, salah satu target lah ya. Entrepreneurship bukan berarti lebih santai kan? Yes. Yang mana gue sebenarnya juga sangat nggak happy gitu. Iya, males lah pokoknya gitu kan, ngurus bisnis sendiri kan? apa segala. Dan gue udah beberapa juga nyoba ya, mungkin gue nggak usah sebutin lah. Karena belum ada yang berhasil juga. Oke. Nanti kita bahas. Padahal dia udah bilang mungkin bukan belum berhasil, tapi udah nggak ada yang survive gitu. Oke. Tapi ya sekali lagi tips bisnis itu emang harus berani gagal. Pemirsa itu benar kata orang ya. Yes. Itu. Nah, cuma dari beberapa kegagalan gue juga belajar gitu. Jadi bukan berarti dengan bisnis gue nggak ada yang survive sampai sekarang, nggak ada yang gue dapat. Ada pasti ya kan. Dan gue merasa gue udah siap untuk melangkah lagi lebih jauh. Jadi tujuan gue sebenarnya adalah gue nggak mau kerja untuk uang. Jadi gue pengen uang tuh bekerja buat gue. Artinya apa? Memang kita harus punya capital yang cukup supaya kita nggak ngapa-ngapain pun kita dapat yield, dapat bunga atau apapun itu namanya yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu tujuan gue sebenarnya. Jadi kita bisa ngapain-ngapain aja tapi kebutuhan kita tercukupi karena uang kita udah kerja buat kita gitu. Itu tujuan gue agak sedikit puzzle gitu ya karena mungkin kalau orang awam itu mikirnya lo nyari duit itu ya lo harus kerja keras gitu kan. Lo harus melakukan sesuatu lah ya, either lo tuh memproduksi barang atau lo menjual jasa. Itu kan biasa prinsip ekonomi kan. Betul. Nah, lo tiba-tiba memberikan prinsip baru ya kan, yaitu lo nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada cuan gitu.
Oh, yang bukan ngapa-ngapain, cuma maksud gua Ya maksudnya lo udah membuat sesuatu dan lo bisa tinggal diem dan itu akan cuan setiap harinya yes. atau setiap minggunya, setiap Kita bulannya kan gitu build kan. up capital dulu ya. Hmm. Kalau gua kebetulan dari SMA gua udah belajar main trading. Yes. Gua udah belajar ya sedikit banyak ada di internet lah apa gitu yang gue bisa di sampingan meskipun gue masih sekolah gitu. Oke. Jadi dan trading itu bukan berarti tanpa resiko gitu. Yes. Tapi gue merasa bahwa setiap kegagalan gue adalah proses pembelajaran dan setiap keberhasilan gue adalah peluang baru untuk gue meningkatkan capital gue. Oke. Jadi itu penting. Jadi memang gue nggak bilang gue dari nol juga, enggak. Gue juga dari lahir udah dibiayain kan. Yes. Gue baru mulai agak mandiri mungkin SMA. Di situ gue udah bisa ngumpulin capital. Dan gue memang mungkin gue agak hokinya di situ ya. Gue nggak merasa nabung itu penting. Karena nabung itu uang yang didiemin kan. Uang mengendap gitu. Dan tabungan gue rasa saat itu kalaupun gue diemin di rekening tuh nggak tumbuh gitu. Bunganya sama biaya-biaya lainnya. Bukan ada bunga bank ya biasanya ya? Ya bunga bank tapi kalau dikurangin biaya admin. Iya. Nggak banyak lah ya. Terus kalau nabung di bank itu kan kita cuma one step away buat ambil ya. Iya. Lebih banyak gatal buat ngambilnya daripada masukin atau savingnya guys. Jadi agak susah tumbuhnya itu. Nah gue bilangnya capital kenapa? Karena gue selalu putar. Yes. Dan apapun caranya gue cari di internet. Karena zaman gue SMA itu kan belum populer masalah trading yang localized ya. Even googling pun lo harus ke warnet guys. Gitu kita se-old itu sebenarnya. Enggak, dulu gue masih pakai 0809, 894 kali ya kan. Wajah bet. Nah itu tapi gue perhitungkan gitu. Dulu itu kan nggak murah ya dulu internet ya. Internet nggak murah dan gue paham itu. Dan gue kalau mau menggunakan internet untuk cari side income, untuk meningkatin capital gain gue ya gue harus bisa nutupin itu. Yes. Biaya itu. Jadi gue juga nggak mau ngeberatin keluarga gue. Karena gue pengen punya perhitungan gitu. Yang gue lakuin itu memang secara total biaya nggak boleh merugikan kan. Oke. Jangan gue lihat dari ada resikonya. Ada resikonya tapi nggak gede lah gitu ya. Kadang-kadang gini nih, kita bisnis dari orang tua udah ada lah bantuan gitu. Kita bisnis harus ngitung juga biaya yang dikeluarin sama orang tua gitu. Oke. Karena pada akhirnya kan kita harus jalanin bisnis itu sendiri. Saat kita jalanin bisnis itu sendiri nggak sama uang orang tua lagi, kita masih untung nggak gitu kan. Jadi gue dari awal udah ngitungin masalah internetnya, masalah listriknya, masalah device-nya. Gitu. Gue sempet mining kripto juga zaman-zaman kuliah gitu kan. Mining kripto itu kan di saat kripto waktu itu belum segede sekarang. Nah itu dia. Jadi gue agak ya mungkin early steps gue cukup beruntung lah waktu itu sehingga sampai sekarang kan masih ada kripto ya kan. Dulu kita we never know kan. Itu cuma sebatas kayak currency yang nggak jelas gitu. Ya sampai sekarang gue nggak ngerti guys. Jadi sebenarnya intinya gue mau podcast ini buat ngorek-ngorek kripto sama dia. Cuman ya itu untuk bahasan podcast yang lain lah kali ya. Iya, kripto sekarang lagi kurang seru ya guys. Berarti kalau gue simpulin lo udah coba cari cuan di usia-usia SMP-an, SMA-an gitu ya. Harus. Ya, yang dimana mungkin gue nggak kepikiran kayak gitu guys. Gue kepikiran waktu itu main bola ya kan, main jalan-jalan, having fun dan segala macam. Ya memang mungkin gue agak dapat benefit lah dari orang tua. Kita semua majority dapat benefit dari orang tua. Kita masih biayain sampai kuliah pun masih kasih uang jajan segala macam. Nah soalnya gini juga Ken, keluarga gue tuh cukup konvensional ya. Dan kita harus sepakat bahwa masa tapi SMA. itu generasi kita nggak sih? Maksudnya rata-rata parents kita itu konvensional semua gitu kan? Padahal SMA itu adalah momen kita untuk nakal-nakalnya kan? Yes. Kita main lah, apalah gitu kan? Rokok, pikiran, dugem, kan? Ya pacaran yang pacaran normal gimana sih pacaran? Ya gitulah pokoknya ya. Pokoknya kalau jajan tuh ya pacaran tuh pasti nggak asik lah kalau dari jajan doang ya kan? Nggak perlu terlalu detail ya kan? Sulit lah pokoknya. Aduh. Artinya apa? Artinya emang kita harus cari side hustle supaya masa SMA kita menyenangkan kan gitu. Yes. Kecuali kalau emang dapat golden spoon gitu ya. Kecuali kalau misalnya lo nggak punya pacar. Itu beda cerita. Tapi itu juga satu motivasi sih. Iya. Pacar mau sama kita karena apa?
Iya. Kalau ganteng. Ganteng Kan sih udah susah. Udah tahu nggak ganteng kan? Iya. Udah tahu pas-pasannya nggak? Apalagi gitu kan? Oke. Menarik. Kita coba bahas yang agak lebih sedikit santai. Karena tadi kan masalah kerjaan dan itu kayak ya background aja lah. Gue mau bahas suatu diskusi nih. Jadi break dulu nih. Boleh. Break dulu. Set. Oke. Oke, jadi gini kan, ya kan? Apapun yang terjadi di balik layar, biarlah di balik layar. Biarlah di balik layar saja ya. Jadi kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke. Jadi gue selalu punya teori yang namanya zombie apokalips nih kan. Lo punya teori Iya itu. kan? Ya tahun lalu tuh adalah kejadian di daerah bagian Amerika. Di Philadelphia tepatnya di Kensington itu jadi kayak ada drugs yang bikin orang-orang di sana tuh mirip kayak zombie. Nanti gua kasih cuplikannya guys. Tapi apakah menurut ini cikal bakal zombie apokalips dan apa komentar lo atau opini lo tentang zombie apokalips? Dan Dannya banyak kali. dan kira-kira apa sih yang lo lakuin kalau misalnya kejadian zombie apokalips? Zombie apokalips itu memang sering gue pikirin gitu ya. Sering gue ngelamun bayangin kalau zombie apokalips besok gimana kan gitu kan. Karena kan kita tumbuh di era kita kan banyak film-film zombie, banyak game-game yang berkaitan sama zombie. Dulu kita tuh kan? Tumbuh di RE guys. Kalau kalian tahu Resident Evil itu salah satu game yang kita tumbuh berkembang dengan game tersebut. Jadi kita suka ngayal-ngayal gitu ya. Tapi menurut gue mungkin apa? Nggak mungkin. Sangat mungkin. Cuma source-nya dari mana? Ya itu kita belum tahu lah. Gue lebih senangnya zombie yang versi Rise from the Dead gitu loh, kayak yang dari kubur keluar tangannya dulu. Gitu lah. Jadi lo nggak percaya yang drugs itu bakal jadi cikal bakal zombie apokalips ya? Nggak percaya. Kalau dari drugs kayaknya enggak lah. Oke, karena nggak menular juga kayaknya. Kalau dari virus, kan ada banyak ya teorinya kan. Kalau pendekatan dari film atau game kan ada yang dari virus, ada yang dari jamur, ada yang dulu juga apa ya? Ya itulah. Apa sih? Ebola ya dulu ya. Virus kan itu virus Ebola kan dulu sempat dikait-kaitin. Oh ini zombie dunia Afrika nyata. Dulu. Ya. Kalau gue lebih senang yang otentiknya itu. Tapi itu meskipun gimana caranya kalau Rise from the Dead gitu? Itu ya itu. Gara-gara apa? Gara-gara mutasi virus gitu apa gimana? Iya. Kalau Rise from the Dead berarti kan menjelang hari kiamat gitu kan. Ada keyakinan tertentu. Berarti yang spiritual aja menurut lo? Enggak, justru yang Rise from the Dead pasti bukan Muslim. Kenapa bahasa bukan itu? Kan cara pengkuburannya beda. Iya. Kan? Biasanya agak-agak bertahan lama, awet, ada bajunya gitu kan. Ya itu kan. Kalau dikremasi gimana? Makanya yang dikremasi nggak mungkin, yang Muslim nggak mungkin karena keluarnya pocong dong. Iya. Bukan zombie jadinya ya kan? Gitu maksud gue. Oke. Jadi secara kultur sebenarnya mungkin di Indonesia zombie apokalips ya jauh lah ya. Jauh. Baik lagi ke lore, folklore lah. Yeah. Tapi gue seneng suka ngebayangin. Gitu. Dan kalau bicara apa namanya persiapan kita menuju, gitu pendekatan hidup gue udah sedikit banyak mempersiapkan zombie apokalips kan. Karena gue tuh kalau belanja bulanan suka banyak, ya kan. Gue 3 bulan, segala makanan-makanan yang awet, terus buat alat-alat cuci segala macem, terus gue juga nyiapin kayak di rumah tuh harus ada genset dan berarti itu bukan panik buying ya, lebih kepada lo persiapkan buat worst case-nya. Kalau ditanya worst case to be happen gitu kan, to be prepared for ya zombie apocalypse. Oke. Jadi supply harus banyak. Genset kan? tadi, peralatan listrik, ya kan? Terus kalau bisa sih sebenarnya persenjataan juga harus banyak. Gitu. Cuma kan di sini senjata api susah ya. Ya, kita punya paling enggak peraturan regulasi ya, nggak boleh. Biar merasa secure ada pegangan dikit ya kan, apakah airsoft gun, apakah pedang-pedang samurai gitu lah boleh lah nggak di sini.
Biar kayak Walking Dead dikit Iya, gitu iya, kan. iya. Iya, oke. Pisau dapur boleh kali ya. Di dapur bisa. Iya, iya. Kayak di RE dulu kan Iya, awal-awal iya. kan begini kan. Iya. Dengan badan kita yang super slow gitu. Zombinya mundur ya kan. Satu lagi ngomongin zombie. Menurut lo lebih percaya zombinya itu yang kayak tadi, yang di Philadelphia itu kan kayak zombie yang selalu ada 2 tipe zombie nih. Zombie yang kayak begini-begini, jalannya slow gitu. Apa lari? Atau yang suka lari. Kayak 28 Days Later. 28 Days Later tuh serem gila tuh kan. Gue lebih seneng yang kayak Gak seneng. Kayak akrab banget kayak lu pengen gebru Bukan, banget. seneng ya. Kalimat yang tepat apa ya? Gue prefer lah, gue milih ya. Lebih rekomen. Oke. Referensi gue lebih Oke. ke asik. Oke. Nggak, yang paling mungkin kejadian kalau jadi zombie itu kayak gimana bentukannya? Paling mungkin ada yang masuk mengganggu ya. Nggak, kita lanjutin nggak apa-apa. Ini kan uncut, unedited ya. Kecuali kalau ada masalah teknis. Di standby. Nggak, jadi apakah itu gara-gara fisik orangnya tersendiri? Maksudnya dia atletis ya, otomatis dia emang bisa lari gitu. Kalau dia gembrot, gendut, nggak bisa lari ya pasti zombie begini-begini gitu. Iya. Atau kayak gimana gitu menurut lo? Nah, kalau zombie secara logis kan agak aneh ya. Karena tubuh as we die disintegrate gradually kan. Iya. Ya, makin lama makin ya kayak engsel lutut gitu. Iya, Pasti kan lama-lama urat-urat kenceng ya kan, badan langsung kaku. Kok bisa lari gitu. Yes. Jadi preferensi gue sih sebenarnya memang yang gitu, super slow gitu ya. Super slow tapi scary gitu. Betul, tapi scary. Jadi bisa ada waktu buat lari gitu guys. But kurang aman lari. Salam. Gue paling seneng tuh film yang siapa tuh ya, Brad Pitt ya, yang Z. Oh, World War Z ya. World War Z. World War Z. Itu menurut gue itu belum nonton sih. Ya kan? Nonton sih, bagus ya. Udah bisa lari, bisa menumpukan diri. Jadi dia naik ke I see, naik ke tembok tuh, numpuk. Manjat zombie-zombie yang lain gitu. Itu menurut gue tuh paling thrilling. Kalau kita cari keseruannya, dalam zombie apocalypse paling seru kayaknya itu. Iya. Gue belum nonton sih, seru ya. Seru dong. Karena kalau dia sebatas ya paling kan kita mati di rumah aja kan. Takut keluar. Anyway guys, itu akan gue klip dan gue akan ulang-ulang ya. Iya, oke. Gitu kan. Oke. Masalah zombie apocalypse. Oke. Kita bahas topik yang agak sedikit berbeda karena gue pengen sedikit bahas. Gue akan sedikit bahas soal teori time machine. Oke, atau kembali ke masa lalu. Iya. Di mana kita sempat ngobrol waktu itu di grup WA dan gue bilang bahwa teori film Back to the Future, mungkin kalian ada yang udah nonton, ada yang belum pernah nonton. Gue udah lupa. Dia udah lupa. Jangan tapi intinya ketika lu balik ke masa lalu untuk membenarkan sesuatu buat di masa lalu yang sekarang, itu nggak akan kejadian. Kalau di teori film itu kejadian, tapi menurut gue itu nggak kejadian karena apa yang lu perbuat di masa lalu itu akan membuat realitas atau reality yang berbeda di masa depannya. Ya. Dan itu dipatahkan oleh beberapa film dan terutama paling grace itu adalah film Avengers Endgames. Yang dia bilang seperti apa yang gue bilang bahwa kalau balik ke masa lalu itu membuat masa depan lo itu pasti akan berubah gitu ya, akan membuat realita yang baru. Nah, kemarin gue bahas dengan si Gani dan dia bilang katanya itu beda dimensi. Kan? Jadi dua konsep film tersebut tidak saling clash gitu dan dua-duanya benar tergantung teori apa yang lo pahami. Nah, gue mau bahas soal Gani apa sih mindset atau apa sih pola pikir dia soal teori time machine dan terutama balik ke masa lampau. Oke. Referensi gue ini dulu kan. Jadi banyak ilmuwan sepakat bahwa kita kan makhluk 3 dimensi. Iya. Nah, dimensi keempat itu adalah dimensi waktu. Yes. Jadi dimensi 1, 2, 3 itu dimensi ruang, dimensi 4 waktu.
yang mana kita nggak bisa kendalikan. Ya. Oleh karenanya kita sebagai makhluk 3 dimensi itu hanya bisa berjalan maju dalam hal waktu. Kita nggak bisa mundur sampai sekarang. Ya. Kecuali nanti ada teknologi yang memungkinkan kita untuk kembali ke masa lalu atau langsung melesat ke masa depan. Who knows? Tapi artinya teknologi itu harus sudah melampaui dimensi di mana kita berada. Oke. Nah, bicara dimensi, kayak pernah nonton Interstellar kan? Pernah tapi gue lupa. Bagus. Sama kayak lo tadi gue bilang bahas Back to the Future lo lupa. Ya, intinya adalah kan bagaimana cara kita bisa wah. Gak apa-apa yang ini. Kan yang ini bisa langsung. Tapi nanti nggak ada close up gua. Oh iya. Gak apa, kita ganti dulu guys. Unedited, uncut. Masa? Iya. Serius? Apa, ganti baterai? Iya, tapi lo cut kan? Iya. Nih. Stop it. Get some help. Ting ya kan? Oke. Jadi kita saking santuinya podcastnya, kita sambil makan guys. Jadi kali ini ada sponsor by Bumen. Jaya. Legend banget ya makanannya. Nasi goreng. Selamat makan guys. Jadi bahas teori ini dan teori nasi goreng. Sambil guys, lapar ya. teori nasi goreng. Podcast sambil makan tuh ujian buat soal. Iya sih. Udah, makan dulu. Jadi menurut lo, jadi kan gue mau nanya nih. Udah, maunya ambil berpikir. Nguap lagi dia. Jadi gini kan, gue selalu beranggapan bahwa teori time machine atau balik ke masa lalu itu nggak akan bisa mengubah reality lo yang sekarang. Jadi intinya itu apapun yang lakukan di masa lalu pasti akan mengubah reality lo di masa depan atau masa sekarang lo. Nah, menurut lo gimana sih maksudnya? Sambil makan nggak apa-apa sih, santai aja. Jadi ya. Oh, iya benar sulit ya. Dari kapan nih? Yo guys, jadi buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini, thank you banget. Sayang banget di sesi terakhir ada kendala guys. Nih gue bisa kasih lihat. Oke. Katanya nggak boleh oke. Gue wow, dia oke. Tendanya nggak oke. Wow. Oke. Kombo. Ada isu di audio gua di transmitternya, jadi suaranya jadi high pitch gitu, dan kalau gue paksain untuk masukin ke dalam videonya itu akan kedengaran nggak enak di tengah kalian. Jadi gue so sorry banget. Akhirnya gue harus take out gitu. Jadi bikin videonya mungkin kerasa agak gantung ya. Kalau kalian like, comment, subscribe, gue akan collab lagi dengan Yamos Gani atau teman-teman gue yang lain bikin konten yang lebih seru lagi ya. Thank you buat Yamos Gani untuk memfasilitasi podcast gue. I'll see you on the next Bangke Podcast. Thank you guys. Bye.